Bab 796, Hidup dan Mati Dua Ikuan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang, hampir sampai. Entah sudah berapa jam berlalu, pupil mata Xiaoyan sedikit terbuka, menatap monster tua yang dibenci di depannya. Monster tua yang dibenci saat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kekuatan Kaisar Petarung Bintang 8 yang asli di tahap awal kini telah mencapai level Kaisar Petarung Bintang 8 tahap tengah, dan separuh wajahnya, yang sudah lama tidak bisa dikenali, samar-samar telah tumbuh menjadi daging dan darah. Sepertinya Kaisar Macan Tutul langsung ditelan oleh monster tua yang dibenci itu. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang ini, dia masih memiliki sedikit kekuatan. Xiaoyan menatap lelaki tua yang dibenci itu dan berbicara perlahan. Hahaha, berhasil. Saat berikutnya, monster tua yang dibenci itu tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan senyum yang sangat gila. Namun, senyum itu tiba-tiba berhenti ketika dia melihat Xiaoyan. Lupakan saja, kekuatan jiwa anak ini terlalu menakutkan, seorang apoteker kaisar tingkat 2, mungkin aku bisa keluar dan mengandalkannya, jadi sebaiknya aku tidak menyinggung perasaannya terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, mata si tua pembenci terus berputar. Jelas-jelas sedang memikirkan masalah itu. Si tua pembenci, apakah hubunganmu sudah berakhir? Xiaoyan langsung bertanya ketika dia melihat si tua pembenci membuka matanya dan menatapnya tanpa bergerak. Hei, jangan khawatir, aku akan memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Si tua pembenci melawan dan kemudian berkata, itu bagus. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Kalau begitu, mari kita bicarakan tentang kekuatan hidup aneh di tubuhmu terlebih dahulu. Karena si tua pembenci memutuskan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Xiaoyan, dia tentu saja tidak akan menyembunyikannya dan segera mengekspornya. Memang, ketika aku menerobos Kaisar Dou Bintang 6, tidak ada vitalitas sama sekali di tubuhku, jadi aku tidak tahu banyak tentang seperti apa sekarang. Xiaoyan segera mengangguk setelah mendengar ini, dan kemudian menatap penuh harap ke arah si tua pembenci, mencoba mendapatkan darinya apa yang kau ketahui. Aku dengan hati-hati merasakan kekuatan di tubuhmu. Atribut api, aku khawatir sebagai seorang apoteker, kekuatan apimu lebih kuat daripada praktisi lain. Tetapi alasan mengapa kamu tidak memiliki kekuatan kelahiran di tubuhmu, kurasa, sebagian besar karena kamu belum selamat dari malapetaka. Monster tua yang dibenci itu berkata sedikit. Tidak ada kesengsaraan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Apa yang dikatakan monster tua yang dibenci ini benar. Ketika dia memasuki pegunungan gurun dengan kekuatan Kaisar Dou Bintang 5, dia cukup beruntung untuk mendapatkan api suci dan melahap api suci itu dalam satu gerakan. Xiaoyan sama sekali tidak menyadari malapetaka itu. Benarkah? Setelah si pembenci tua itu selesai berbicara, dia memikirkan Xiaoyan sejenak, lalu menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Bagaimana kau tahu? Xiaoyan bertanya dengan heran. Hehe, awalnya aku tidak tahu berita itu, tetapi aku merasakan kelainan di tubuhmu, dan aku ingat ada hal seperti itu. Bagaimana aku tahu? Ini mungkin terkait dengan Pulau Guanghan. Kata monster tua yang dibenci itu. Pulau Guanghan. Xiaoyan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Hehe, jangan meragukan identitasku. Jika aku ingin berbohong padamu atau membunuhmu, aku tidak akan membuang-buang waktu dengan sia-sia. Aku tahu karena aku telah memasuki Pulau Guanghan. Ada paviliun kitab suci Tibet di Pulau Guanghan, dan ada catatan tentang situasimu di paviliun kitab suci Tibet itu. Monster tua yang dibenci itu menjelaskan kepada Xiaoyan. Tidak heran, Xiaoyan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berhenti berbicara, menunggu monster tua yang dibenci itu berbicara lagi. Meskipun ada catatan di paviliun kitab suci Tibet di Pulau Guanghan, tubuhmu sangat istimewa. Kurasa itu karena aku menelan ramuan surga dan bumi, dan energi besar itu menghalangi malapetaka kehidupan Kaisar Dou Bintang 6. Monster tua yang dibenci itu melanjutkan. Jika memang begitu, lalu apa yang harus kulakukan? Xiaoyan melihat bahwa apa yang dikatakan monster tua yang dibenci itu mirip dengan situasinya sendiri, dan langsung mempercayai kata-kata monster tua yang dibenci itu. Hei, jika kau ingin memecahkan benda anehmu itu, sulit untuk mengatakannya tidak mudah, tetapi tidak mudah. Monster tua yang membenci itu tampak tertawa. Jangan pedulikan, katakan saja.
Xiao Yan sedikit cemas dan buru-buru berbicara. Sederhana saja, melampaui malapetaka lagi. Monster tua yang membenci itu tidak menjual, dan dia mengatakannya kata demi kata. Melampaui malapetaka lagi. Bukankah malapetaka Kaisar Dou Bintang 6 dipicu hanya ketika kekuatannya mencapai Kaisar Dou Bintang 5 dan berhasil maju ke Kaisar Dou Bintang 6? Xiao Yan langsung bingung. Kesengsaraan Kaisar Dou Bintang 6 memang seperti yang kau katakan, tetapi kau lupa bahwa kau tidak gagal melewati kesengsaraan, tetapi terhalang oleh kekuatan obat yang kuat. Selain itu, Pulau Cahaya Bulan ini memiliki harta Feng Shui yang dibuat khusus untuk situasimu. Setelah pembenci tua itu selesai berbicara, dia tiba-tiba tersenyum beberapa kali, jelas suaranya penuh tawa. Di mana? Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jika dia bisa menarik Kaisar Dou Bintang 6 untuk mati, Xiao Yan akan memiliki keyakinan mutlak untuk melewatinya. Tempat itu disebut mata air eri kehidupan dan kematian. Suara pembenci monster tua itu terdengar perlahan dan tanpa gangguan. Eri Kuan hidup dan mati. Xiao Yan mendengar ini, jelas dia tidak begitu mengenal nama yang tidak dikenal ini. Benar, itu adalah Eri Kuan hidup dan mati. Monster tua itu melanjutkan dengan penuh kebencian. Eri Kuan hidup dan mati yang disebut ini tidak hanya memperkuat kekuatan hidup dan mati pada manusia, tetapi juga memiliki beberapa efek misterius yang membantu evolusi. Selain itu juga akan memiliki manfaat yang tak terlukiskan bagimu untuk menarik Kaisar Dou Bintang 6 untuk hidup dan melampaui malapetaka. Monster tua yang dibenci itu berkata dengan nostalgia. Evolusi, bagaimana mungkin? Xiao Yan bergumam dengan suara rendah. Xiao Yan tahu bahwa begitu kekuatan hidup dan kekuatan kematian lahir, kualitas peringkat pertama hingga ke-9 sangat menentukan kekuatan seorang kultivator. Dia belum pernah mendengar tentang obat ajaib yang dapat membuat mereka berevolusi. Jika itu dapat dimurnikan, bahkan jika itu memiliki kemungkinan sekecil apapun, saya khawatir itu akan menarik keinginan dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang mustahil. Bagaimanapun, ini adalah peninggalan peri bulan. Konon, persepsi peri cahaya bulan terhadap bintang dan cahaya bulan tidak pernah dibandingkan dengan orang lain. Namun, jenis kekuatan yang hanya dapat dikuasai oleh seorang pejuang abadi. Bagi Anda dan saya, itu terlalu jauh. Si pembenci tua itu berkata dengan penuh nostalgia. Di mana ikuan kedua kehidupan dan kematian? Mendengar kata-kata itu dengan begitu kuat, dia langsung bertanya dengan penuh harap di dalam hatinya. Hehe, benda itu tidak jauh dari kita. Itu ada di markas bos yang kejam. Setelah mengatakan itu, bos yang dibenci itu tiba-tiba tertawa. Kamu membenci monster tua itu, apakah kamu bercanda? Xiao Yan langsung mengerutkan kening ketika mendengar ini, penuh amarah. Aku tidak mempermainkanmu, benda itu memang ditempati oleh monster tua yang kejam itu. Dan aku tidak takut untuk memberitahumu, jangan katakan itu kamu, aku khawatir itu aku dan dua bos yang dibenci itu, dan mereka belum tentu akan mengalahkan bos yang kejam itu. Bos yang dibenci itu berkata, sepertinya ini merepotkan. Xiao Yan selesai berbicara, pupil matanya dipenuhi dengan warna yang dalam, tetapi tidak peduli seberapa sulitnya, Xiao Yan tidak akan melepaskan kesempatan ini, kau dan monster tua yang pendendam itu tidak bisa mengalahkan monster tua yang ganas itu. Namun, sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba angkat bicara. Kekuatanku mungkin yang terlemah di antara ketiga monster tua itu, tetapi sekarang setelah aku melahap Kaisar Macan Tutul, ditambah beberapa hal yang telah kukembangkan, sekarang kekuatanku telah kembali ke tahap tengah Kaisar Dou Bintang 8, aku bahkan bisa menghadapi monster tua yang pendendam itu. Namun, itu masih belum cukup untuk menghadapi monster tua yang ganas itu. Monster tua itu berkata dengan nada tak berdaya. Kekuatan macam apa yang dimiliki monster tua yang ganas itu? Mungkinkah Kaisar Dou Bintang 9 tiba-tiba muncul? Xiao Yan ragu-ragu sebelum membuka mulutnya sedikit. Jika kekuatan monster tua yang ganas itu menembus Kaisar Dou Jiuxing, aku khawatir dua Yikuan hidup dan mati berada di tangan yang baik, dan Xiao Yan harus memikirkannya dengan jernih. Orang yang tidak memiliki kekuatan secara alami sangat sulit dihadapi. Wah, apakah menurutmu Kaisar Dou Jiuxing adalah kubis Cina? Mendengar kata-kata itu, monster tua yang dibenci itu menatap Xiao Yan dengan tatapan kosong dan langsung berkata, kekuatan monster tua yang ganas itu hanya berada di tahap akhir Dou di bintang 8. Jika kita bertarung sendirian, kita sama sekali tidak takut.
Tetapi orang ini tampaknya memiliki pemahaman alami tentang bahasa hewan, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan monster. Jadi dalam ingatanku, ada tidak kurang dari 10 monster kuat di sekitar monster tua yang ganas itu. Dan salah satunya adalah monster dengan sejarah 10.000 tahun. Inilah alasan mengapa kita takut pada monster tua yang ganas itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin tanah harta karun Yikuan kedua kehidupan dan kematian bisa terkikis olehnya sepanjang waktu. Setelah monster tua yang dibenci itu selesai berbicara, suaranya penuh dengan kecemburuan. Binatang berusia 10.000 tahun. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi sekarang dia menjadi waspada. Banyak monster yang berbeda dari manusia. Seiring monster bertahan hidup semakin lama, kekuatan mereka akan menjadi semakin menakutkan, dan monster memiliki umur yang panjang sejak zaman kuno. Namun, untuk monster yang dapat hidup lebih dari 10.000 tahun, mereka mungkin lebih kuat daripada macan tutul kekaisaran. Kekuatan macan tutul kaisar sudah setara dengan kaisar Do bintang 8. Macan tutul kaisar ini belum bertahan selama 10.000 tahun. Binatang buas yang telah ada selama 10.000 tahun mungkin telah melangkah ke kaisar Do bintang 9, yang membuat Xiao Yan harus menjadi berat. Selain itu, Xiao Yan ingat bahwa meskipun pamannya, Raja Naga Emas, berasal dari keluarga naga, pada analisis terakhir ia termasuk dalam kelas binatang buas, saya khawatir pamannya telah hidup selama hampir 100.000 tahun. Karena masalah ini sudah selesai, maka aku tidak akan menemanimu lagi. Setelah si pembenci selesai berbicara, jelas masih ada yang harus dilakukan, dia langsung berkata. Oh, tunggu, lalu apa yang terjadi dengan semangat juang? Xiao Yan langsung bertanya ketika dia melihat si pembenci tua itu hendak pergi. Kekuatan semangat juang itu tidak terduga. Awalnya, semangat juang itu ada di Pulau Kelinci Giok, tetapi aku merasa sekarang dia harus pergi ke Pulau Guanghan. Ada sesuatu di Pulau Guanghan yang menariknya. Aku tidak tahu persis bagaimana cara menaklukkan semangat juang, tetapi jika kamu ingin menaklukkan semangat juang, kamu pegang benda ini, itu pasti akan digunakan nanti. Aku mendapatkan benda ini dengan mempertaruhkan nyawaku. Jika kamu tidak mencoba yang terbaik untuk membantuku, aku tidak akan mengeluarkannya, kata monster tua yang penuh kebencian itu. Baiklah, Xiao Yan membenci benda di tangan monster tua itu yang terbungkus dalam masa kekuatan putih perak. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas apa itu, Xiao Yan bisa merasakan aura kuno darinya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Aku masih punya urusan lain. Ucap monster tua yang membenci itu, lalu sosok itu menghilang seketika. Orang ini, Xiao Yan melihat monster tua yang dibenci itu menghilang secepat kilat, dan langsung mengucapkan sepatah kata, lalu tanpa ragu, dia melesat keluar dari tanah dan menuju pasukan besar itu. Tidak, kenapa Xiao Yan belum kembali? Kita harus masuk dan melihat-lihat. Setelah beberapa saat, Leng Fuyao tidak bisa menahan diri dan berkata dengan cemas di luar hutan Sisu. Sikap Leng Fuyao terhadap Xiao Yan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi sejak dia tahu bahwa demi menyelamatkan dirinya, Xiao Yan pergi ke hutan bambu ungu yang berbahaya dengan putus asa. Fuyao, jangan khawatir, Xiao Yanji punya visinya sendiri, dan kita hanya akan membuatnya mendapat masalah jika kita masuk. Qin Xin berbicara perlahan, tapi, Leng Fuyao ingin mengatakan sesuatu tadi, tetapi kata-kata itu tidak bisa keluar dari mulutnya. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Jangan khawatir, Xiao Yan akan baik-baik saja. Mu Yingying segera berdiri, Mu Yingying dan Xiao Yan adalah beberapa persahabatan yang terkenal, jadi Mu Yingying secara alami adalah tirani Xiao Yan. Semoga saja, Yueru juga bergumam dengan suara rendah, jelas khawatir tentang Xiao Yan. Segera, kelompok itu menunggu di luar hutan bambu ungu. Hei, Tuan Muda, lihat. Apa itu? Tidak jauh dari kelompok Mu Yingying, dua sosok kurus perlahan muncul, dan salah satu dari mereka berbicara sedikit. Wanita yang cantik, pria yang dikenal sebagai Tuan Muda itu melirik, dan tiba-tiba ada tatapan aneh di matanya. Tuan, semua wanita ini sangat cantik. Aku khawatir hanya wanita seperti ini yang bisa menandingimu. Gadis-gadis biasa di dunia luar tidak layak untukmu. Sosok kurus itu terus menyanjung. Oh, begitulah, kata pria itu. Keduanya jelas adalah murid sekte Ming. Ming Jiao, ini adalah sekte dengan afiliasi yang tidak pasti. Beberapa orang telah menyelidiki apakah Ming Jiao benar atau salah, tetapi hasil akhirnya sangat mengecewakan.
Markas besar Mingjiao terletak di puncak cahaya, yang merupakan tempat yang sangat berbahaya. Di antara Mingjiao, dikatakan bahwa mereka menguasai pembunuhan dan berada di tepi Suantianshan. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa Mingjiao adalah organisasi pembunuh paling kuat di seluruh Suantian. Selama kamu membayar cukup, Sekte Ming akan memiliki keberanian untuk mengambil alih bahkan jika kamu adalah seorang pejuang abadi. Adapun dua murid muda di depan mereka adalah murid Sekte Ming yang paling menonjol tahun ini. Kali ini mereka mengirim mereka ke reruntuhan untuk tujuan pelatihan dan berpartisipasi dalam kompetisi sekte di masa mendatang. Nama pria itu adalah Su Guang Gelombang. Dia berpakaian perak, dan tubuhnya berwarna perak dan putih. Dengan fitur wajahnya yang cantik, dia memiliki sikap seorang pria tampan, dan pria kurus di sampingnya adalah seorang yang patuh. Dia tampak seperti pengikut, seorang pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Dou Bintang 7. Dan dia tampak sedikit seperti Siuki dari Paviliun Wanhua, kata pria perak Su Guang. Siuki, meskipun kekuatan orang itu hanya di tahap awal Kaisar Dou Bintang 7, dia sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7. Petugas itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Coba saja di masa lalu, begitu banyak wanita cantik, bahkan jika mereka tidak bisa berada di saku mereka, mereka masih bisa menjadi teman. Setelah Su Guang selesai berbicara, dia bergegas ke hutan Zizu bersama rombongannya. Su Guang Neng, sebagai perwakilan generasi muda Mingjiao, meskipun dia sangat menyukai wanita yang luar biasa, dia tidak akan dibutakan oleh wanita. Hehe, beberapa wanita cantik, tidak tahu apa yang kalian lakukan di sini. Setelah beberapa saat, Su Guang membawa rombongannya perlahan ke hutan Zizu, dan kemudian bertanya dengan sopan kepada Mu Yingying dan kelompoknya. Benar saja, dia adalah wanita berkualitas tinggi. Su Guang mendekati wanita-wanita ini, hanya untuk menyadari bahwa semua wanita ini berkualitas tinggi. Pertama adalah Mu Yingying, dia benar-benar memiliki aura suci, seperti wanita tak tertandingi yang tidak terpengaruh oleh atmosfer dunia, dan meskipun Leng Fuyao dingin di permukaan, Su Guang tahu bahwa jika wanita seperti ini menangkap hatinya, dia akan sangat panas betapa hebatnya gairah yang membara itu. Selain aura mulia Qinxin, sekilas orang bisa tahu bahwa dia berasal dari keluarga terpandang, dan Yueru bahkan lebih keras kepala, jelas masing-masing punya karakteristik sendiri, pergi. Siu Kidai mengerutkan kening, jelas tidak tahu mengapa murid Sekte Ming ini datang ke sini. Mingjiao selalu ditentang oleh sekte-sekte besar di Suantian 3 hari. Seseorang pernah menawarkan harga yang sangat tinggi untuk mencoba membunuh kepala sekte super. Setelah kegagalan itu, Mingjiao langsung diserang oleh beberapa sekte super untuk menyerang Guang Mingding, mencoba menghancurkan seluruh sekte. Sekte Ming dimusnahkan, tetapi pada akhirnya gagal. Bahaya puncak cahaya jauh melampaui imajinasi mereka. Sejak itu, Sekte Ming juga menahan diri, dan beberapa pembunuhan telah dilakukan secara rahasia, tetapi itu tidak membuat sekte super marah. Hei, Nona Siuki, reruntuhan itu sangat berbahaya, dan ada banyak teman dan banyak jalan. Dan saya pikir kalian lemah, jadi mengapa Anda tidak pergi dengan saya dan saling menjaga? Su Guang membuka mulutnya sedikit. Tidak perlu. Dari mana Anda kembali? Siuki langsung menolak undangan Su Guang. Tingkah laku Mingjiao sungguh aneh, dan itu adalah organisasi pembunuh alami. Dengan sekelompok orang yang rela mengkhianati rekan satu tim demi keuntungan, Siuki pasti tidak akan melakukannya. Kau, melihat ini? Rombongan kecil di samping Su Guang berteriak dengan marah. Hehe, aku tidak tahu apa yang kau lakukan di sini. Melihat ini, Su Guang segera menghentikan para pengikut kecil di belakangnya. Ini bukan Sekte Ming. Kekuatan para pengikutnya hanya seorang Kaisar Petarung Bintang 6, dan Siuki adalah Kaisar Petarung Bintang 7. Setelah dipenggal, Su Guang juga akan merasakan sedikit rasa sakit di dagingnya. Apa urusanmu? Melihat ini, Siuki segera mengetahui kekuatan Su Guang. Di hari-hari awal Kaisar Dou Bintang 7, dia mendengus dingin, dan tidak ada rasa takut dalam suaranya. Ketika Su Guang mendengar kata-kata itu, dia segera mengalihkan pandangannya ke hutan bambu ungu di depannya, tetapi dia mencium aura berbahaya dari hutan bambu ungu. Orang-orang ini jelas orang pertama yang memasuki reruntuhan, mengapa mereka tinggal di sini? Mungkinkah ada sesuatu di reruntuhan itu? Su Guang berpikir sejenak, lalu memberi isyarat di belakang punggungnya kepada rombongan kecilnya.
Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Ini, pengikut kecil itu, segera mengerti maksud Suguang ketika dia melihat isyarat Suguang. Karena isyarat ini, dalam kultus Ming mereka, jelas merupakan sinyal serangan. Silakan, aku khawatir mereka sedang menunggu sesuatu di sini. Setelah beberapa saat, Suguang tiba-tiba mendengus dingin, dan kemudian energi kehidupan yang menyilaukan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Siuki tampaknya sudah lama tahu bahwa Suguang akan melakukan sesuatu kepada mereka, dan segera mendengus dingin, dan energi kehidupan yang sama besarnya segera muncul dari tubuhnya. Hati-hati dengan senjata tersembunyi mereka, kata Siuki dingin kepada kerumunan di belakangnya. Dengan begitu banyak orang di belakangnya, tidak realistis bagi semua orang untuk melindungi mereka, tetapi Siuki tahu bahwa fokus perlindungan adalah Yueru, terlepas dari statusnya sebagai pewaris Yueru atau kekuatan sempurna Kaisar Dou Bintang 5. Saya pernah mendengar tentang kekuatan Paviliun Wanhua di masa-masa awal Kaisar Dou Bintang 7, dan api murni itu digunakan untuk menggerakkan bunga dan pohon. Saya beruntung melihatnya hari ini. Itu sekuat yang dikatakan rumor. Itu bahkan lebih terang. Petik 2. Cobalah dan kamu akan tahu. Siuki mendengus dingin, dan sosoknya langsung menembak ke arah Suguang. Sekarang kekuatan Siuki dan Suguang sama-sama berada di tahap awal Dou di Bintang 7, keduanya dapat dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik sejati, jadi keduanya langsung bertarung satu sama lain. Memindahkan bunga untuk bergabung dengan pohon. Yueru mendengar kata-kata itu, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun aku sudah lama tahu bahwa kakak perempuanku adalah murid Paviliun Wanhua yang paling menonjol, tetapi sekarang aku sedikit terkejut mendengar bahwa kakak perempuanku telah berhasil membudidayakan bunga dan pohon. Memindahkan bunga dan menyatukan pohon adalah seperangkat keterampilan dan latihan bertarung tingkat Sein. Penggunaan seperangkat yang lengkap sudah cukup untuk membuat Siuki melompati pertempuran. Jadi meskipun Siuki berada di tahap awal 7 bintang Doudi, tetapi dengan keunggulan seni bela diri dan keterampilan bertarung, pertempuran melompati juga memungkinkan. Tidak masalah. Ini adalah hal yang paling berharga di Paviliun Wanhua. Dikatakan bahwa hanya murid langsung dari Master Paviliun yang dapat berkultivasi. Meskipun Yueru juga dapat berkultivasi, tetapi Yueru belum menghubunginya. Hehe, kalian, biarkan aku bertemu kalian. Saat berikutnya rombongan kecil Suguang menunjukkan senyum aneh, menatap Mu Yingying dan yang lainnya. Aku akan pergi bersamanya, dan kalian akan melindungi Yueru. Mu Yingying ragu-ragu, menghadap Mu Feng di belakangnya, dan berkata Leng Fuyao. Melihat ini, Qin Xin segera mengangguk. Sekarang kekuatannya adalah penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6, dan kekuatan Mu Yingying juga telah mencapai Kaisar Dou Bintang 6 yang terlambat. Adapun kekuatan Mu Feng dan Leng Fuyao, mereka sedikit lemah, jadi Mu Yingying tidak akan membiarkan mereka pergi berpetualang. Lakukan, Mu Feng dan Leng Fuyao mendengar kata-kata itu, dan hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka mendengar dua suara Mu Yingying dan Qin Xin melesat bersamaan. Kalian berdua, kalian benar-benar menatapku. Rombongan kecil Suguang mengatakan sesuatu secara diam-diam, dan kemudian dua benda hitam yang agak tidak jelas tampaknya muncul di telapak tangannya. Kedua benda hitam itu dibungkus oleh seberkas cahaya hitam, dan cahaya itu tidak dapat mengatakan apa itu dari luar, tetapi satu hal yang pasti, bahaya yang dibawa benda itu kepada Mu Yingying dan keduanya tidak kurang dari 7 bintang Dou. Suguang di masa-masa awal Kaisar. Lihat gerakannya, Qin Xin tidak ragu-ragu segera, energi kehidupan yang menyilaukan di tangannya. Tiba-tiba berkumpul, membentuk telapak api yang sangat besar, dan menyerang langsung ke rombongan Suguang Kiao. Mu Yingying diserang oleh nyala api kecil gelombang di telapak tangannya. Bum bum bum. Rombongan Suguang Kiao tersenyum tipis menghadapi serangan yang begitu mengerikan, seolah-olah dia tidak takut dengan serangan keduanya, tetapi pada saat keduanya menyerang dan melepaskannya, di telapak tangannya, benda misterius itu memancarkan napas hitam secara langsung. Bintang langit gelap, hancurkan aku. Rombongan Suguang menatap sosok ramping Mu Yingying dan Qin Xin dengan kesal. Karena mereka tidak bisa mendapatkannya, maka matilah, sebuah senyuman muncul di matanya. Tidak bagus, sudah terlambat. Qin Xin dan Mu Yingying berseru pada saat yang sama, jelas tidak menyangka bahwa rombongan Suguang akan begitu berbahaya, menggunakan senjata tersembunyi, tetapi ada kilatan keterkejutan di hati mereka. Pada saat ini, serangan di telapak tangan kedua wanita itu sangat kuat,
dan mereka menyerang pengikut Su Guang secara langsung, tetapi dihadapkan dengan senjata tersembunyi mereka yang tiba-tiba sudah terlambat untuk bertahan. Kedua gadis itu menembus. Jika senjata tersembunyi yang mengerikan itu menembus, maka nasibnya dapat dibayangkan. Haha, benar-benar sekte super untuk melakukan ini pada kedua wanita itu. Tepat ketika kedua wanita itu terkejut dan tidak bisa berbuat apa-apa, api yang sangat indah muncul dalam sekejap, diikuti oleh punggung yang berat. Pria penguasa, mati. Dua api yang luar biasa langsung membakar bintang hitam gelap itu, dan kemudian di belakang Xiaoyan, penguasa abadi api abadi yang luar biasa menembak langsung ke rombongan Su Guang. Hati-hati, menghadapi kekuatan yang tiba-tiba itu, Su Guang mendengus pada rombongannya saat bertarung dengan Xiuqi. Karena bahkan Su Guang, yang sekuat Kaisar Dou Bintang 7 di tahap awal, merasakan ledakan kengerian pada api yang luar biasa di tubuh Xiaoyan. Dan rombongannya hanya Kaisar Dou Bintang 6 yang sempurna, tetapi perasaan itu bahkan lebih mengerikan. Lebih baik kalian hadapi dulu dan baru bicarakan. Melihat kembalinya Xiaoyan, Xiuqi segera berhenti mengkhawatirkan Mu Yingying dan yang lainnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan hanya Kaisar Dou Bintang 6 yang lengkap, bahkan jika dia sendiri, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya, jadi menghadapi rombongan Kaisar Dou Bintang 6 yang lengkap, tidak perlu khawatir. Tidak bagus. Sejak Xiaoyan muncul, rombongan Su Guang dengan bebas memberikan senjata tersembunyinya yang sangat kejam kepada Asteris, dan segera tahu bahwa Xiaoyan tidak mudah untuk diajak main-main, tetapi tepat ketika dia ingin melarikan diri dari tempat ini, dia dihalangi oleh Xiaoyan. Mati, penguasa kuno api abadi di tangan Xiaoyan dengan cepat terangkat, sangat menyilaukan, lalu menebas langsung ke arah rombongan secepat kilat. Pengikut Su Guang ini terlalu cepat, bagaimana mungkin dia memiliki kecepatan api aneh dan penguasa kuno miliknya sendiri. Gulu, penguasa itu naik turun, dan saat berikutnya, pupil mata Su Guang mengecil, karena dia terkejut melihat rombongannya dipotong dua oleh Xiaoyan. Kepala dan tubuhnya terbelah seketika, lalu darah menyembur seperti letusan gunung berapi. Dalam waktu singkat, tidak akan ada kehidupan. Ah, melihat ini, Su Guang meraung marah. Meskipun rombongannya lemah, tetapi untungnya dia memiliki pemahaman diam-diam dengannya selama bertahun-tahun, dan sekarang dia langsung dipenggal oleh Xiaoyan, bagaimana mungkin dia tidak marah. Dan jika masalah ini dikembalikan ke Sekte Ming, saya khawatir saya akan sangat terganggu. Terserah Anda untuk menanggung kesalahannya. Xiaoyan berbicara langsung ketika dia melihat bahwa dia telah membunuh rombongan yang mencoba membunuh kedua gadis itu dengan senjata tersembunyi. Namun, tepat setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia menatap Xiuqi dan Su Guang yang sedang bertarung di sampingnya. Dengan persepsi Xiaoyan, dia secara alami tahu bahwa Xiuqi tidak menggunakan semua kekuatannya. Kemudian dia melirik pengikut yang tak bernyawa ini, matanya berkedip-kedip tidak yakin. Memurnikan tubuh untuk para leluhur, meskipun ada binatang ajaib dan esensi darah dari binatang 5 elemen, tetapi tubuh pil obat dan pembangkit tenaga listrik Doudi masih hilang. Saat berikutnya, Xiaoyan langsung kehilangan semua vitalitas tubuh pengikut akan dimasukkan ke dalam cincinmu sendiri. Nak, kembalikan tubuhnya kepadaku. Setelah beberapa saat, Su Guang sangat marah ketika dia melihat Xiaoyan menyingkirkan tubuh rombongannya, melepaskan diri dari belenggu Xiuqi dalam sekejap, dan kemudian meraung ke arah Xiaoyan. Melihat ini, Qin Xin dan Mu Yingying mengangguk sedikit kepada Xiaoyan. Jelas bahwa senjata tersembunyi yang begitu kejam baru saja muncul. Jika Xiaoyan tidak muncul, mereka akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Lagi pula, ini hanya pinggiran reruntuhan, bukan pusat reruntuhan. Jika terlalu banyak pembunuh yang terungkap, itu tidak cukup baik. Tidak perlu. Menghadapi auman Su Guang, Xiaoyan berkata dengan enteng, dan segera bersiap untuk menghadapi Su Guang. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M. Kalau orang lain, lupakan saja, tapi bawahan Su Guang ini benar-benar menggunakan senjata tersembunyi yang begitu menyeramkan untuk menyerang orang-orang mereka di paviliun pembakaran dupa. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan tinggal diam. Aku ingin melihat seberapa kuat orang ini. Xiuqi menutup tangannya sedikit, lalu kembali ke sisi Yueru, sudut mulutnya sedikit bergerak. Kekuatan Xiuqi lebih kuat dari Su Guang, jadi Xiuqi tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertarungan antara Xiuqi dan Su Guang tadi, tetapi hanya menjerat Su Guang. Su Guang tidak dapat bertahan selama beberapa ronde dan dikalahkan.
Mengenai kata-kata tadi, jelas itu adalah apa yang dikatakan Xiao Yan kepada Xiuqi. Apakah dia akan baik-baik saja? Melihat kakak perempuannya langsung mundur, Yueru bertanya dengan cemas. Bagaimanapun, dia ingin menantang Su Guang di tahap awal Kaisar Dou Bintang 7 dengan bantuan penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6, tetapi itu agak sulit. Jangan khawatir, kekasih kecilmu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Xiuqi mengatakan sesuatu, lalu berhenti bicara. Beri aku kematian. Aura berbahaya muncul dari tubuh perak Su Guang. Pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Dou Bintang 7. Tidak lebih dari itu. Xiao Yan mendengus dingin, lalu penguasa kuno abadi api berbeda yang mempesona terangkat langsung dan melesat ke arah Su Guang. Meskipun pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Dou Bintang 7 itu menakutkan, Xiao Yan tidak takut. Bum bum bum, vitalitas putih perak Su Guang yang mempesona diserang oleh Xiao Yan, dan dia langsung terganggu. Tidak bagus. Melihat ini, kemarahan Su Guang untuk sementara ditekan oleh kekuatan Xiao Yan yang kuat. Su Guang tahu dengan jelas bahwa pria yang memegang penggaris berat di depannya, nyala api yang indah di tubuhnya benar-benar membuat kekuatan hidupnya sedikit bergetar. Jika kamu tidak menjaga bawahanmu dengan baik, kamu akan berakhir seperti ini. Xiao Yan menerima pukulan Su Guang yang tampaknya mengerikan dan segera berbicara. Yang lain takut dengan identitasnya sebagai Sekte Ming, tetapi Xiao Yan tidak takut. Bagi mereka yang berani menyentuh paviliun pembakaran dupa mereka, Xiao Yan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Nak, beraninya kau membunuh orang-orang Sekte Ming kami. Su Guang ragu-ragu sejenak, menoleh dan melihat Xiuqi menatapnya dengan niat jahat, membuat sedikit suara. Saat ini, dia hanya kekuatan 7 bintang Doudi di tahap awal, tetapi ada banyak orang di sini yang dapat membunuhnya, jadi Su Guang juga memiliki niat untuk mundur. Sekte Ming, aku juga ingin bertanya padamu Ming Jiao, siapa yang punya nyali untuk menggunakan senjata tersembunyi untuk membunuh orang-orang paviliun Wan Hua dan paviliun Fancy yang kami, mengapa? Xiao Yan juga mendengus dingin, mencoba menggunakan sekte untuk menakut-nakuti Xiao Yan, jelas Xiao Yan jangan takut. Kau tidak ingin menipu orang terlalu banyak. Su Guang mendengar kata-kata itu dan ingin membunuh Xiao Yan secara langsung gelombang dan segera berkata dengan marah. Terlalu menipu, kenapa kau tidak bertanya padanya ketika pengikutmu menembak tadi? Sekarang kau masih berani menanyai kami. Kurasa kau, Xiao Yan berkata di sini, dan niat membunuh muncul, jelas bahkan di hadapan murid-murid Sekte Ming. Pilihan Xiao Yan, sejak zaman dahulu, adalah orang tidak menyinggung perasaanku dan aku tidak menyinggung perasaan orang lain. Jika orang lain menyentuhnya, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, mata Su Guang tiba-tiba menjadi terganggu, dan dia jelas ingin mundur. Bagaimanapun, Su Guang sendiri tidak dapat menangani Xiao Yan dan timnya. Karena kau di sini, mari kita tinggal. Xiao Yan perlahan mengikuti, dan kemudian dia mengangkat telapak tangannya dengan lembut, dan teratai pemusnahan yang cantik perlahan muncul. Dengan munculnya benih teratai ini, Su Guang tiba-tiba merasakan gelombang kematian, dan kemudian dengan ragu-ragu, kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan dia melarikan diri ke kejauhan. Su Guang tahu dengan jelas bahwa jika dia tersentuh oleh teratai api ini, dia harus mengupas kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Mau lari, bagaimana bisa semudah itu? Huang Quan marah. Sebuah suara gemuruh bergema di langit. Sumber Su Guang masih bisa lolos dari serangan Xiao Yan, tetapi pada saat-saat terakhir, dia diblokir oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, dan kemudian semua fluktuasi api yang menyilaukan menghantam tubuhnya tanpa jejak. Suara jeritan bergema di seluruh hutan bambu ungu. Bang bang bang, hutan bambu ungu berada di udara, dan saat badai api yang menyilaukan perlahan menghilang, sebuah sosok juga muncul di pupil semua orang. Orang ini benar-benar menakutkan. Dia tidak jatuh bahkan setelah menerima pukulan yang mengerikan dari Xiao Yan. Xiuqi menatap Su Guang, yang perlahan jatuh dari langit seperti anjing mati, dan langsung berkata. Pada saat ini, pakaian perak Su Guang jelas terbakar dan compang camping, dan bahkan tubuhnya memiliki beberapa bekas luka bakar yang sangat jelas. Bekas luka ini jelas disebabkan oleh teratai api yang baru saja diserang Xiao Yan. Mungkin karena kekuatan penghancur di Yan yang mengerikan, sudut mulut Su Guang menggigil. Dan pada saat terakhir diserang oleh kekuatan jiwa, Xiuqi menduga bahwa Su Guang pasti telah menggunakan sesuatu yang kuat, jika tidak, dia pasti akan jatuh di bawah kekuatan jiwa dan teratai api yang kuat.
Bajingan, bajingan sialan, aku telah menuliskan kebencian ini, dan aku akan membuatmu membayarnya kembali 1000 kali lipat di masa depan. Suara Su Guang sangat kesal. Dengan tubuhnya yang terluka parah, dia menatap Xiao Yan dengan ganas, dan berkata tanpa sepatah kata pun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 6 yang sempurna di depannya ini hampir akan membiarkannya jatuh di sini selamanya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Hahaha, Xiao Yan, di masa depan, kamu harus menunggu pembunuhan kegelapan Sekte Ming kita. Setelah Su Guang selesai berbicara, cahaya perak aneh melintas di sekujur tubuhnya. Dan kemudian ruang di depannya tiba-tiba bergetar aneh, dan kemudian sosok Su Guang menghilang secara langsung. Di antara mereka, dan kemudian menghilang. Berhenti mengejar, ini adalah gulungan ruang tingkat tinggi, dan biayanya cukup mahal. Tetapi tampaknya keluhan antara kamu dan Ming Jiao dipalsukan. Status Su Guang di Sekte Ming tidak rendah. Sekte Ming adalah sekte kuat yang berfokus pada pembunuhan. Kamu akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Melihat Xiao Yan ingin menyusul, Xiu Qi langsung bicara. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jika saja dia menambahkan kekuatan hidup ke teratai api, dia mungkin bisa langsung membunuh Su Guang. Sepertinya masalah kekuatan hidup harus diselesaikan secepatnya. Apakah kalian baik-baik saja? Setelah urusan Su Guang selesai, Xiao Yan bertanya pada Qin Xin dan Mu Yingying. Tidak apa-apa, terima kasih tadi. Qin Xin menjawab dengan sangat riang. Menghadapi senjata tersembunyi dari rombongan Su Guang tadi, jika bukan karena kemunculan Xiao Yan, aku takut dia dan Mu Yingying akan bersikap sangat pasif, dan bahkan mungkin terluka. Masalah si Zulin sudah terselesaikan. Setelah beberapa saat, Xiu Qi mencondongkan tubuhnya sedikit dan bertanya pada Xiao Yan. Terpecahkan. Lagi pula, jalan menuju Pulau Cahaya Bulan tidak terbatas pada yang ini. Kurasa seharusnya ada banyak orang kuat yang berkumpul di Pulau Cahaya Bulan. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Leng Fuyao menantikannya, karena Xiao Yan ada di sini, dia tampak seperti penyihir kecil yang tidak takut pada apapun. Sekarang, pergilah ke mata air eri kehidupan dan kematian terlebih dahulu. Kata Xiao Yan, mata air eri kehidupan dan kematian, ini tempat yang bagus. Qin Xin dan Xiu Qi terkejut ketika mendengar kata-kata itu, jelas mereka berdua tahu keanehan tempat ini. Meskipun yang lain bingung, mereka tidak bertanya. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa Xiao Yan tidak akan berbohong kepada mereka. Ya, ayo pergi, masalah di hutan bambu ungu sudah selesai, sekarang pergilah ke mata air eri kehidupan dan kematian. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memimpin orang banyak menuju hutan bambu ungu. Dengan menghilangnya monster tua yang dibenci, hutan Zizu tiba-tiba menjadi tenang, dan semua orang dengan mudah melewati hutan Zizu dan menuju mata air kehidupan dan kematian. Namun, saat Xiao Yan dan kelompoknya berjalan, Pulau Cahaya Bulan tiba-tiba menjadi ramai. Kecuali Xiao Yan dan kelompoknya, yang lain juga memasuki Pulau Cahaya Bulan dari berbagai pintu masuk Pulau Cahaya Bulan. Mengenai mata air kehidupan dan kematian yang setara yang dikabarkan dikenal di seluruh pulau. Hei, sudahkah kamu mendengarnya? Pulau tempat kita berada disebut Pulau Cahaya Bulan, dan dikatakan memiliki banyak harta karun. Dan 2 pulau lainnya, yang satu bernama Pulau Yutu dan yang lainnya bernama Pulau Guanghan, tampaknya memiliki keberadaan roh-roh pejuang. Di balik sebuah batu, beberapa murid yang memasuki reruntuhan berkata perlahan. Hei, berita yang kamu tahu sudah ketinggalan zaman. Apakah kamu ingin tahu berita yang lebih menarik? Di antara kerumunan, seorang pria berwajah gelap tertawa. Apa berita yang paling menarik? Setelah pria gelap itu keluar, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi tenang, jelas semua orang menatapnya dengan iri. Hei, konon katanya ada beberapa tempat aneh di Pulau Cahaya Bulan, entahlah apakah kalian semua tahu tentang itu. Pria berkulit gelap itu berkata dengan acuh tak acuh. Apanya yang aneh? Mendengar pria berkulit gelap itu mengatakan hal tersebut, kerumunan itu langsung menjadi gelisah, dan jelas terlihat beberapa petunjuk dapat didengar dari perkataan pria berkulit gelap itu. Nona, kali ini kita harus menunjukkan reruntuhan itu dengan baik, kalau tidak, jika kita kembali ke lembah itu di kemudian hari, kita pasti akan dimarahi oleh pemilik lembah itu. Di luar kerumunan,
seorang gadis menjulurkan kepalanya dan berkata kepada seorang wanita di sampingnya. Mari kita lihat situasinya. Saat memasuki reruntuhan, Tuan memperhatikan langit di malam hari. Tampaknya reruntuhan tidak akan begitu damai kali ini. Gadis itu bersikap acuh tak acuh, tanpa senyum dari para pelayan. Namun, gadis itu mengenakan rusa roe dengan pola bintang misterius, yang terlihat cukup misterius. Saya tidak tahu apa yang sedang dibicarakan orang banyak, tetapi sangat ramai, Nona. Mari kita pergi dan melihat-lihat. Pelayan itu baru saja selesai berbicara, dan segera menarik tuannya ke arah orang banyak. Konon di Pulau Cahaya Bulan, ada beberapa harta Feng Shui, dan harta Feng Shui ini disebut mata air kehidupan dan kematian oleh kita manusia. Pria berkulit gelap itu membuka mulutnya sedikit setelah melihat tatapan penuh harap semua orang. Kehidupan dan kematian dua Yikuan. Aku akan sayang, bagaimana mungkin ada hal seperti itu di reruntuhan ini? Apakah itu benar-benar mata air kehidupan dan kematian? Kata-kata lain dari orang banyak terus bergema. Kehidupan dan kematian Erikuan. Pelayan yang tersenyum mendengar kata-kata itu gelombang dan segera menatap tuannya, seolah-olah dia telah mendengar nama itu dari tuannya berkali-kali. Itu sebenarnya adalah mata air kehidupan dan kematian. Aku tidak menyangka akan menemukan tempat yang begitu aneh di reruntuhan ini. Gadis itu membuka mulutnya sedikit, suaranya penuh obsesi. Aku tidak tahu, Yang Mulia, di mana Erikuan kehidupan dan kematian ini sekarang. Gadis itu melangkah maju dan bertanya kepada pria gelap tadi. Haha, sekarang ada banyak orang kuat yang mengawasi di luar Yikuan kehidupan dan kematian. Sepertinya ada sesuatu yang menghalanginya, jadi tidak ada yang memasukinya untuk waktu yang lama. Yah, di mana itu? Setelah pria gelap itu selesai berbicara, dia langsung mengarahkan gadis itu ke arah yang benar. Terima kasih. Gadis itu terkejut ketika dia melihat ini, karena dia merasakan ke arah-arah pria gelap itu, dan dia memang merasakan sedikit kehidupan dan kematian. Xiaobi, ayo pergi. Gadis itu segera bergumam, dan kemudian berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh pria gelap tadi. Hei, Nona, tunggu aku. Setelah itu, gadis dan pembantu itu langsung bangkit dan berlari menuju mata air kehidupan dan kematian. Namun, tepat setelah kedua wanita itu pergi, pria berkulit gelap itu bergumam, mengapa keduanya tampak familiar. Satu bintang demi satu, mungkinkah itu seseorang dari lembah astrologi?